Hari ini kita berada di Coffee Shop daerah Ngabang, di lokali tempatnya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapakah dia? Support your talent. Jadi kita memberikan dukungan kepada anak-anak muda yang mempunyai talenta. Barat pada saat itu kita udah mulai dari Singkawang, Sambas, Sintang, Melawi, termasuk Landa, Sanggau juga. Apa sih yang menjadi tebaran-tebaran yang sehingga ada motivasi buat teman-teman di daerah juga mau berkembang dan juga mau tampil bagaimana membuat satu event. Setelah itu kita menantang mereka, ayo dong kalian yang bikin berikutnya, kalian bikin, kita hadir. Dan apa yang menjadi kekurangan teman-teman kita akan coba mengisi. Jadi saling mengisi lah sehingga ada tercipta satu event yang baru. Pontianak Sitiran, terus Pontianak International Dragon Boat. Oke, kembali lagi di wawancara bercanda, tapi bukan hanya sekedar wacana. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari dunia olahraga. Siapakah dia? Di sebelah saya sudah ada Mr. Ongki dari Jawara Sporta Indonesia. Apa kabar Mr. Ongki? Baik, luar biasa. Habis keliling-keliling ya? Ya, kita menebarkan aura positif. Habis keliling-keliling dari Sintang juga katanya. Melawi juga ya? Sanggau. Waduh, asik tuh, banyak. Terus nyampe di sini ketemu saya di wawancara. Ya, saya sangat merasa terhormat bisa hadir di sini bersama Mas Bandi. Ya. Baru saya merasa terhormat bisa mewawancara langsung sama Bang Ongki nih. Bang, saya ada beberapa pertanyaan nih. Pertama dari dunia olahraga juga ya, dari Sporta sendiri sih. Saya ingin tahu juga, Jawara Sporta Indonesia itu apa sih sebenarnya? Kita sebenarnya satu sekarang kita udah bentuk jadi perusahaan ya. Dulunya kita hanya satu perkumpulan di mana kita bisa menampung anak-anak muda untuk yang menampilkan bakat dan mempelebar prestasi mereka sehingga dapat tampil. Oke, seperti itu. Ya. Jadi Jawara Sporta Indonesia ini juga bergerak di bidang-bidang event dan juga memunculkan talent-talent ya. Iya. Jadi kita dulunya kita hanya sekedar ngumpul dengan anak-anak muda yang mungkin jarang terekspos. Jadi kita kumpulin sehingga kita membuat satu media bisa menerbitkan mereka supaya mereka bisa dikenal dan hasil-hasil prestasi mereka bisa menebarkan energi positif ke junior-junior mereka ataupun yang lagi berkembang juga. Di satu bidang aja kalau Jawara Sporta? Kita sebenarnya lebih konsen ke olahraga karena kita melihat banyak anak-anak muda yang berprestasi di olahraga namun jarang diekspos, jarang ditampilkan. Dan dari olahraga anak-anak dapat belajar dari sportivitas, dari kerjasama tim, dari bagaimana kehidupan sosial, dan olahraga itu bisa mempersatukan kita lah. Iya betul. Ya. Olahraga seni juga bisa mempersatukan dan kita. Karena olahraga kita bisa bertemu. Iya betul. Oh ya, visi misi Jawara Sporta Indonesia apa sih? Kita sebenarnya intinya adalah support your talent. Jadi kita memberikan dukungan kepada anak-anak muda yang mempunyai talenta. Nah, talenta itu kan memang mungkin ada orang punya talenta tapi tidak diekspos, tidak diekspresikan. Jadi kita mendorong mereka agar mereka tampil sehingga apa yang menjadi bakat mereka dapat menebarkan energi positif ke teman-teman lainnya. Iya betul sekali itu. Dan juga kalau misalkan Jawara Sporta masuk di ini nggak, masuk di daerah nggak? Kita dulu 2015 kita sudah coba, kita juga keliling Kalimantan Barat. Pada saat itu kita udah mulai dari Singkawang, Sambas, Sintang, Melawi, termasuk Landa, Sanggau juga. Jadi banyak sudah kabupaten, boleh dikatakan sekalbar ya, kita sudah melaksanakan event. Cuman kita melihat dari kita membuat event, apa sih yang menjadi tebaran-tebaran yang sehingga ada motivasi buat teman-teman di daerah juga mau berkembang dan juga mau tampil bagaimana membuat satu event. Jadi jangan hanya mengharapkan kita,
karena kita juga nggak bisa 100% kan. Pada saat itu kita juga melibatkan teman-teman daerah. Setelah itu kita menantang mereka, ayo dong kalian yang bikin berikutnya, kan bikin kita hadir, dan apa yang menjadi kekurangan teman-teman kita akan coba mengisi. Jadi saling mengisi lah sehingga ada tercipta satu event yang bagus. Oh iya seperti itu ya. Jadi gini ya, kalau untuk Jawara Sporta Indonesia sendiri, kalau gerak di bidang Seni kita pernah, seni dalam artian mungkin seni tari, seni lukis. Kita pernah mengadakan event tersebut. Jadi anak-anak SD, anak TK bahkan TK, SD, kita sampai dengan SMP pada saat itu kita melaksanakan pertandingan lomba menggambar, lomba mewarnai juga. Tapi temanya juga tetap kembali ke olahraga. Iya. Betul. Oh iya. Katanya 2019, 2020 kemarin udah gencar-gencar nih kayak running apa? Iya, Pontianak City Run. Pontianak City Run, terus Pontianak International Dragon Boat, Perahu Naga. Jadi kenapa kita pada saat itu melaksanakan event tersebut, karena kita melihat dengan adanya satu event, bagaimana dampak dari sebuah event itu untuk kita dulu ya, untuk kita sebagai manusia dulu nih, maksudnya kita sebagai manusia sosial, kita harus hidup sehat. Jadi kita sudah melaksanakan event tersebut, dampaknya kepada kita dapat hidup sehat. Bagaimana dari dampak sport and tourism juga, sehingga bisa mendatangkan turis, dan dari dampak mendatangkan turis tersebut ada dampak ekonomi yang berkembang juga. Iya betul sekali. Terutama UMKM yang lagi berkembang juga. Jadi di bidang seni juga. Terus Jawara Sporta Indonesia juga pernah ini ya, masuk ke rekor Indonesia. Iya, kita pernah masuk rekor muri. Iya, rekor 2019. Itu kita waktu itu event mendirikan telur terbanyak yang di catatan rekor muri pada saat itu. Waduh, gila. Dan kita merasa terhormat pada saat itu, Pak Kapolda dan Pak Wali Kota Pontianak dapat hadir langsung untuk menerima penghargaan tersebut. Waduh, saya juga buka channel YouTube Jawara Sporta. Terima kasih itu. Jawara Sporta Indonesia. Iya. Tapi saya sumpah saya agak nervous hari ini karena ini baru pertama kali saya diketemukan bersama orang yang ya udah punya nama besar di Kalbar lah ya, untuk sebuah event. Sebenarnya itu bukan saya, tapi tim kita yang bekerja ya. Tim kita, dan ada satu visi misi bagaimana anak-anak muda ini mau bekerja sama untuk membangun satu brand yang memang untuk menciptakan hal-hal positif. Iya. Nah, seperti itu. Jadi visi misi Sporta Indonesia untuk visi misinya? Untuk visi misinya kita tidak ada visi misi, intinya kita dapat berbuat lebih baik untuk banyak orang. Iya. Jadi semakin banyak kebaikan, semakin banyak talent yang dihadirkan Jawara Sporta Indonesia. Itu udah hukum alamnya. Iya betul. Ya, dan itu memang harus kita lakukan. Apalagi kita yang masih muda-muda ini, kita berharap, dan saya pribadi juga berharap teman-teman di daerah, terutama Kabupaten Landa ini bisa membuat satu event yang memang secara rapi dan ada dampak sosial buat masyarakat. Tidak hanya masyarakat lokal, tapi bahkan mungkin dari luar bisa datang. Nah gitu, juga sama seperti pemikiran kami nih dari Wacana nih. Kami selalu berpikirnya daripada kita ngeluarin uang sebesar 200 juta untuk memanggil artis nasional, lebih baik kita gunain uang 200 juta untuk membuat satu event yang bermanfaat lebih banyak orang. Iya, lebih banyak manfaatnya buat talent-talent yang ada di daerah gitu. Ya, setuju. Dan juga nih, saya pengen tahu banyak sekali. Saya pengen banyak ngulik, mumpung ketemu orangnya, mumpung ketemu langsung sama komisarisnya nih. Gimana sih awal bisa terbentuknya Jawara Sporta Indonesia? Pertama, mental ya. Menurut saya yang sangat penting adalah mental. Bagaimana kita punya modal mental dulu, bagaimana kita merealisasikan dari mental kita punya ide, kita merealisasikan ide kita tersebut, sehingga apa yang menjadi ide kita dapat bermanfaat bagi orang-orang yang tadi itu. Jadi awal terbentuknya Jawara Sporta ini hanya anak-anak kumpul. Kita senang sama olahraga, kita senang sama olahraga, dan kita memang dulunya kita praktisi olahraga kan. Saya pernah jadi atlet di basket. Jadi kita senang bermain basket pada saat itu. Dan kondisi pada saat saya sudah mulai kurang aktif bermain, kita melihat event-event basket itu di Kalimantan Barat pada saat itu masih kurang. Iya betul. Kumpulin teman-teman, ayo kita bikin. Jadi pada saat bikin kita tidak berpikir untung ruginya dari segi materi dulu. Tapi gerak dulu. Asal talent udah nampak. Kalau kita berani melakukan, pasti ada jalannya. Iya betul. Pasti ada jalan.
Seperti itu. Jadi saya sangat tertarik sama sama visi misi Jawara Sporta Indonesia lah, karena saya juga sebagai anak muda yang ada di Landak, saya kepengen nih seluruh anak muda khususnya jangan ada di Landak lah, di Kalimantan Barat semuanya, yuk kita majuin Kalbar. Bukan hanya ada sawit dan hutan, kan? Kebanyakan nih. Justru dari sawit dan hutan tersebut dapat kita kembangkan satu event yang mungkin unik dan belum ada di kota lain. Contoh ya, ini saya memberikan satu contoh. Mungkin kita bikin run yang menelusuri hutan sawit. Nah, itu satu tantangan yang mungkin orang tidak pernah melaksanakan medannya. Kalau sekarang run yang ada di jalan raya, yang di tempat umum itu udah sering di mana-mana. Iya, betul. Tapi kalau kita dapat menciptakan satu brand, ayo kita run masuk hutan sawit, itu belum pernah, dan itu merupakan tantangan. Nah, kacau. Sehingga bisa mendatangkan turis ke Kabupaten Landak ini dan ada dampak-dampak ekonomi buat masyarakat di sini. Nah, ya ngomong-ngomong untuk event selanjutnya nih. Untuk event selanjutnya udah ada rencana loh. Kita ada event sepeda. Oh, event sepeda juga. Tapi yang sedang berjalan kita ada virtual ya. Ada event virtual karena dalam situasi pandemi Covid-19 ini membuat kita berpikir keras. Kita tidak boleh diam dan tidak boleh kita vakum untuk event. Iya, betul. Jadi kita bagaimana membuat satu event yang dapat tetap terlaksana dalam pandemi Covid-19 ini. Jadi kita bikin virtual run dan virtual bike dengan aplikasi yang sudah canggih, yang mungkin teman-teman sudah pakai smartphone semua. Kita daftar lewat satu aplikasi dan hasil dari running tersebut, hasil dari sepeda tersebut bisa dimasukin ke aplikasi kita. Dari gadget? Iya. Dari gadget? Iya. Langsung? Iya. Waduh, nih. Nah, ini anak-anak muda harus melek teknologi. Iya, harus. Karena udah masuk di era 4.0 gitu. Udah masuk di era 4.0 juga. Di mana teknologi harus bisa berkembang dengan manusia-manusianya. Nah, jadi sebelumnya emang bergerak di bidang event atau gimana nih? Enggak, saya sama sekali bukan background di bidang event. Saya memang hobi dan saya bagaimana membuat hobi saya ini bisa bermanfaat juga. Nah, saya juga kepengen tuh seperti itu. Saya punya hobi seni gitu. Saya punya hobi untuk olahraga. Saya kepengen nih teman-teman di Landak biar bisa mengangkat lagi nih anak-anak mudanya, potensinya tuh bagaimana tuh misalkan untuk menghubungi Jawara Sporta? Ya, kita selalu terbuka ya. Kita selalu terbuka buat teman-teman di daerah, kapanpun dan dimanapun kita selalu siap. Misalnya, ini kita contoh, kita membuat satu kegiatan, kita tidak bisa mentok di satu kegiatan tersebut. Contoh, Mas Bandi ini hobi di bidang seni. Coba dikolaborasikan dari seni ke kebudayaan atau seni ke olahraga. Bagaimana kita mengemasnya menjadi satu entertain yang punya daya tarik dari orang lain. Iya, betul. Karena zaman sekarang kita tidak bisa hanya olahraga, nggak bisa juga. Jadi harus ada entertainnya dan harus ada unsur bisnisnya bagaimana sehingga bisa bertahan lama. Iya. Tapi di sini kurangnya ya. Bisa saya bilang minusnya di sini kita tidak punya naungan. Tempat mungkin ada O2SN atau lain sebagainya, tapi kan berkembangnya hanya di situ-situ aja nih, tidak bisa berkembang di luar gitu. Ya, kalau kita mengatakan contoh dari yang dikatakan O2SN itu kan bagian dari program pemerintah yang sudah tersusun dari pusat. Iya. Kita tidak bisa mengharapkan 100% dari pemerintah. Jadi harus ada kolaborasi lagi antara pemerintah dan kita pihak swasta. Bagaimana mengemas satu kegiatan yang bisa bekerja sama sehingga tidak kita selalu mengharapkan pemerintah. Nggak bisa seperti itu juga. Karena kita tahu pemerintah kita juga dananya terbatas. Iya, betul. Sehingga dari kita bagaimana membuat satu ide kita ini bisa terlaksana, kita susun baik-baik dan kita ajak kerjasama pemerintah itu juga bisa. Dan kerjasama juga tidak selalu dalam artian kerjasama dalam bentuk uang. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita bisa kerjasama. Saya tuh kepengen buka mata buat teman-teman di Landak lah ya. Gimana potensi-potensi anak muda di sini, gimana anak-anak muda di sini harus bisa berkembang dengan seiring sejalannya teknologi. Ya, itu kalau saya berpikir bukan karena mungkin karena teman-teman di sini belum berani memulai. Nah, ketika sudah berani memulai, pasti akan tahu bagaimana jalan yang harus dilewati. Kalau sudah mulai, pasti ada jalannya.
Iya sih. Gerak aja dulu. Gerak aja dulu. Ntar hasil belakangan. Ya hasil belakangan, tapi kita harus punya satu Fokus ya. Punya satu goal yang harus kita capai. Iya betul. Dari kegiatan ini apa sih goal yang mau kita capai? Ya kan? Apakah dari kegiatan ini kita mau bikin sehingga anak-anak kita punya satu wadah buat supaya mereka bisa lebih berkembang lagi. Oh ya, apa hanya di satu bidang nih buat digerakkan untuk event olahraga? Apa hanya basket dan juga sepeda? Kita sudah terlaksana. Udah berapa banyak dong? Basket, kita volley, kita dragon boat, kita lari, dan kita juga pernah laksanakan futsal juga. Kalau untuk event-event kayak motocross, kalau motocross kita belum ya. Kita karena belum melihat ke unsur tersebut. Karena motocross ini kita sudah ada yang melaksanakan. Sudah ada dari Yaimi dan teman-teman mungkin promotor lainnya sudah melaksanakan. Tapi benar ya, saya sangat mendukung sekali untuk program-program Jawara Sporta Indonesia, karena kalau misalkan bisa untuk melaksanakan event di Kabupaten Landak, waduh, kami dari anak-anak muda di Kabupaten Landak siap untuk melakukan. Kita juga siap dan kita selalu terbuka bagi teman-teman Kabupaten Landak nih yang mau membuat satu event, mungkin ada kesulitan atau apa, kita siap memberikan pengalaman-pengalaman kita dan kita siap bekerja sama. Nah, tuh anak-anak muda Kabupaten Landak tuh, dengerin. Udah ditantang nih sama Bang Ongki, Komisaris Jawara Sporta Indonesia sendiri loh. Oh ya, katanya juga pemain basket nih. Dari kapan main basket? Saya bermain basket dari tahun 2000.